Tensura Season 3, anime rapat yang membuat penikmat animenya sampai jenuh dan muak dengan rapatnya yang sampai berjilid-jilid. So, gue harap kalian bersiap-siap karena gue akan membahas anime rapat ini. Rapat keberapa ini? Mungkin tangan gue gak cukup untuk menyebutkan berapa kali rapat yang sudah diadakan di anime Tensura Season 3. So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Di episode ke-6 ini, masih dengan rapat selanjutnya yang baru ditutup di episode kemarin, dan dibukalah rapat yang baru yang diadakan di Tempest, membahas tentang kedatangan Hinata Sakaguchi dan pasukan Templar yang menuju ke Falmouth. Emang menarik bang episode ini? Buat gua, pembaca novelnya ini sangat menarik, karena banyak banget hal-hal menarik yang bisa dibahas di episode ke-6 ini. Ingat, gua akan menceritakan alur sekaligus bahas hal-hal yang mungkin aja kalian miss di episode ke-6 ini. Jadi di episode ke-6 ini masih berada di meja rapat yang membahas Hinata dan pasukan Templar yang menuju ke Falmouth. Zoe menjelaskan bahwa ada sekitar 30.000 pasukan Templar yang menuju ke Falmouth dengan maksud membasmi iblis yang kabarnya telah membunuh Uskup Agung Rayhem. Negara-negara barat hanya bisa memihak dan tidak berani ikut campur perihal perselisihan Tempest dan Falmouth ini. Diablo yang murung perihal kematian Rayhem yang membuat rencananya sedikit meleset nih, membuat Diablo menjadi sedih, dan Rimuru menghibur Diablo agar tetap semangat dan kegagalan bukanlah hal yang harus disesali. Diablo yang mendengar cheer up menggairahkan dari tuannya menjadi semangat dan akan tetap menjalankan rencananya dan memastikan dia akan membereskan masalah tersebut. Shuna menyarankan perihal informasi Ruberios lebih baik ditanyakan langsung kepada Adalman. Adalman yang dipanggil pun merasa sangat gembira dan memberikan ucapan salam yang sangat panjang dan lebay kepada Rimuru. Ya, memang Adalman itu sifatnya 11-12 lah sama Diablo, suka banget gitu muji-muji si Rimuru. Adalman juga menjelaskan perihal Ruberios bahwa Ruberios adalah negara yang dipimpin langsung oleh Paus dan sekaligus pemimpin tertinggi dari Gereja Suci Barat yang mengajarkan ajaran Luminaris. Adalman yang dulunya adalah seorang kardinal atau jabatan yang lumayan tinggi menjelaskan bahwa dulu Gereja Suci Barat memiliki pasukan bernama Pasukan Suci Rock Genius, dan semenjak adanya Seven Luminaris, keadaan pun mulai berubah dan membuat pasukan baru yang bernama Crusader yang dipimpin langsung oleh Kesatria Suci, dan menjadikan dua pasukan utama di Gereja Suci Barat, yaitu pasukan Rook Genius yang dikepalai oleh 3 orang, yaitu Sare, Grigori, dan Glenda. Sedangkan Crusader itu dikepalai oleh 6 orang kapten, yaitu Arnold, Bacchus, Litus, Fritz, Garde, dan Hinata. Mereka semua diberi julukan 10 Gereja Suci Barat yang dipimpin langsung oleh Hinata Sakaguchi. Raphael juga mengatakan kalau Kesatria Suci mungkin hampir setara dengan Demon Lord. Makanya tidak heran nih bocil ubanan Sare mengatakan kalau mereka bisa mengalahkan Raja Iblis, karena memang menurut Raphael mungkin mereka hampir setara dengan Demon Lord. Adalman juga mengatakan bahwa Seven Luminaris adalah orang-orang yang licik. Dulu dia menjebak Adalman. Perihal ini nanti gue bahas lebih detail lagi. Intinya Adalman itu dulu pernah diminta untuk melawan naga zombie dan dia mati dan dibangkitkan lagi sebagai undead. Dan Seven Luminaris lah yang bertanggung jawab akan kematian Adalman. Veldora yang ingin turun tangan meratakan 30.000 pasukan Templar dilarang oleh Rimuru dan mengatakan kalau Veldora adalah pertahanan terakhir negara Tempest. Mendengar julukan yang keren, Veldora jadi nurut dan membiarkan yang lain untuk mengurus masalah ini. Benimaru yang seorang jenderal seluruh militer Tempest menetapkan pasukan yang akan turun ke Falmouth adalah 100 Goblin Raider yang dipimpin langsung oleh Velgopta. 4.000 pasukan hijau yang rata-rata berisi hobgoblin di bawah pimpinan 100 pasukan Kurenai dan 100 pasukan udara Hiryu yang dipimpin langsung oleh Gabiru. Kalau di total semuanya itu jumlahnya ada 4.300-an yang akan turun langsung ke Falmouth dan membantu Yom yang berada di wilayah Nidol. Di Nidol juga ada sekitar 5.000 pasukan Yom yang siap melawan. Velgopta yang merasa khawatir karena perang ini lebih besar daripada perang melawan Falmouth sebelumnya. Akan tetapi dia akan ditemani oleh Rangga yang membuat Velgopta menjadi sedikit lebih tenang. Diablo yang mengira kalau Edward palingan hanya bisa mengumpulkan 10.000 pasukan, dan ternyata perkiraan Diablo ini salah dan Edward bisa sampai mengumpulkan 30.000 pasukan. Ya walaupun Diablo juga santai-santai aja karena dia juga bisa unjuk gigi nih ke tuannya Rimuru. Namun Rimuru juga merasa apa hutang Falmouth dibebaskan aja gitu biar si Edward
jadi tidak terlalu menekan si Edomalis. Oh ya, Edomalis itu sempat mengirim pesan kepada Edward untuk tidak mengganggu Tempest. Namun Edomalis malah dihukum. Nah, mungkin ini maksudnya adalah dia ditahan atau dipenjara. Mendengar itu, Sion membantah karena kalau begitu mereka akan merendahkan Tempest dan tidak mau nih harga diri Rimuru sampai jatuh diinjak-injak. Diablo juga akan mencari siapa yang terhubung dengan pembunuh dari Rayham dan menanyakan dengan baik-baik. Ya, baik-baiknya Diablo harus paham ya, baik-baiknya Diablo tuh kayak gimana. Dan sekarang topik bergeser nih ke siapa yang akan melawan Hinata dan 4 orang yang membuntutinya. Zoe menjelaskan ada 100 pasukan Crusader yang baru berangkat dan sepertinya menuju ke negara Tempest. Walaupun mengambil jalur yang berbeda dengan Hinata, mereka akan tiba di waktu yang hampir bersamaan dengan Hinata. Zoe juga menjelaskan kesatria suci itu sekitaran ada di tingkatan A. Rimuru yang merasa mungkin masih bisa berdialog dengan Hinata meminta jangan sampai ada korban jiwa baik dari pihak Tempest maupun dari gereja suci barat. Dan Rimuru lah yang akan menghadapi langsung Hinata Sakaguchi. Sion memberikan idenya agar pasukannya yaitu Yomigairi yang akan menghadapi 100 Crusader. Rimuru yang merasa Yomigairi adalah pasukan yang tidak setara dengan Crusader yang rata-rata berada di tingkat A sedangkan Yomigairi berada di tingkatan C. Dan Rimuru melarang Sion dan pasukannya untuk menghadapi pasukan Crusader. Namun Benimaru menjelaskan bahwa Sion dan pasukannya adalah pilihan yang tepat untuk mengulur waktu. Karena walaupun Yomigairi berada di tingkatan C dan bisa dibilang pasukan yang tidak sekuat Kurenai Benimaru, mereka memiliki extra skill yaitu Perfect Memory dan skill Self Regeneration yang membuat mereka itu seperti makhluk abadi dan tidak bisa mati. Nah, di light novel itu dijelaskan melumpuhkan pasukan gereja suci barat lebih baik menggunakan racun yang membuat mereka akan tertidur. Mungkin nanti bakal dijelasin di episode selanjutnya. Nah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasukan Kurenai akan membackup langsung pasukan Yomigairi yang dipimpin langsung oleh Goboa. Nah, karena dia baru kelihatan di anime, Goboa adalah seorang goblina yang berevolusi ke Orge. Dan dia berevolusi lagi nih ke Kijin. Dia adalah tangan kanan Benimaru yang dipercaya untuk memimpin pasukan Kurenai. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, pasukan Kurenai itu berasal dari mana? Ya, mereka bukan Orge yang selamat dari desanya Benimaru. Bukan. Melainkan mereka adalah evolusi dari Hobgoblin atau Goblina yang berevolusi ke Orge. Begitu. Nggak hanya Yomigairi dan Kurenai, Supia dan Albis juga akan membantu melawan Crusader. Sion, Zoe, dan Benimaru juga akan turun langsung untuk melawan 6 kesatria gereja suci barat. Dan setelah semuanya diputuskan, akhirnya rapat pun berakhir. Lagi, scene pun berpindah nih ke sebuah kerajaan yang bernama Silt Rosso atau sebuah negara milik Granbler Rosso. Di situ juga ada 5 Elder, Maria Belrosso, Glenda, dan pedagang dari timur Damrada. Oke, gue jelasin dulu nih siapa mereka. Granbler Rosso adalah seorang pemimpin tetap dari kerajaan Silt Rosso. Dia juga bagian dari Seven Luminaries yang bernama Grand dan salah satu dari 5 Elder atau 5 tetua. Nah, 5 Elder itu mirip kayak apa ya? Elit global lah intinya. Sedangkan Glenda adalah bagian dari Rock Genius dan 10 Ksatria Gereja Suci Barat dan sekaligus orang yang melancarkan aksi pedagang dari timur untuk membujuk Hinata membunuh Rimuru yang berada di Ingracia. Sedangkan Damrada adalah seorang pedagang dari timur. Identitas aslinya dia adalah seorang mata-mata dari Kekaisaran Timur dan salah satu orang yang berada di tingkatan atas. Dia juga bagian dari organisasi bawah tanah yang bernama Cerberus yang berhubungan langsung dengan Yuki Kagurazaka. Granbel memastikan semua sesuai dengan rencana, yaitu kematian Hinata sekaligus kematian Rimuru yang perkembangannya harus segera dihentikan. Damrada yang memang seorang pedagang yang bekerja sama dengan Duargo ingin segera cepat selesai demi kebaikan kita bersama. Granbel yang merasa kalau Damrada dan dirinya memiliki tujuan yang berbeda, merasa tidak pantas kalau Damrada menggunakan kata kita. Damrada menanyakan apa Granbel mau berurusan dengan kita. Yang dimaksud adalah Kekaisaran dari Timur. Dan tiba-tiba Glenda meletakkan pistolnya tepat di kepala Damrada. Ya, di dunia Tensura ada pistol dan nanti bakal banyak penggunanya. Damrada yang tidak kaget berkata kalau ternyata ada yang punya pistol di wilayah ini, menandakan kalau pistol atau senapan adalah senjata yang sangat biasa yang dimiliki oleh Kekaisaran dari Timur. Intinya Granbel meminta Damrada untuk mengurus membantu Edward dan Glenda ditugaskan untuk mendampingi Damrada.
Tidak lupa dengan Sarah dan Gregory. Nah, mereka ini bertiga diberi julukan yaitu Blood Shadow atau bayangan darah. Glenda mengatakan demi keluarga Rosso dan demi kebebasannya. Nah, ini menarik nih. Sedikit backstory ya tentang Glenda. Dia adalah orang dari Jepang yang disummon oleh keluarga Rosso, dan dia dikendalikan oleh manipulasi Maria Bell yang membuat dia tidak bisa mengkhianati keluarga Rosso. Glenda memiliki sifat yang materialistik atau sesuatu hal yang harus bersifat profit untuk dirinya sendiri. Tidak peduli itu benar atau salah, selama dia bisa untung, dia siap melakukannya. Nah, scene pun akhirnya ditutup dengan kata-kata Maria Bell bahwa dunia milik keluarga Rosso. Dan episode 6 pun berakhir. Nah, itu dia pembahasan episode ke-6 dari Tensura Season 3. Episode yang benar-benar full rapat doang dan membosankan bagi para penonton dan membuat penontonnya pada emosi dengan rapat yang sudah berkali-kali ini. Tapi menurut gue ini adalah episode yang menarik dan tidak membuat gue jenuh dengan fakta dan detail menariknya. Dan gue berani akui memang sudah 6 minggu lebih anime ini menyuguhkan rapat yang begitu banyak dan tidak ada actionnya sama sekali. Ya balik lagi sesuai perkataan gue sebelumnya, kalau memang anime ini tuh banyak rapatnya. Yang jadi masalah pembahasannya itu menarik atau tidak. Dan gua rasa kalian yang jenuh memang tidak paham konteks pembahasannya dan keburu emosi dengan gambar yang ada rapatnya. Nah, gua spoiler aja nih, di season ini itu bakal sedikit banget actionnya, dan rapatnya itu masih bakal ada lagi seterusnya. Jadi gue saranin kalau kalian tidak mau kena rapat, gue saranin kalian nunggu di season selanjutnya. Atau mungkin gue saranin kalian nonton anime seperti Jujutsu Kaisen 2 yang benar-benar bagus akan actionnya. Dan gue ingatkan sekali lagi, kalau menonton anime itu adalah masalah selera, dan cara orang menikmati anime itu sangat berbeda-beda. So segitu aja dari gue. Gue ucapin terima kasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri, peace out and bye-bye.